mainan ini kelihatan hidup di foto gitu-gitu sih. Biasanya kebanyakan yang kepo anak-anak. Iya. Kita bisa ngatur sesuai mau kita sendiri nih. Kalau kita moto model kan kita atur, nanti modelnya bisa marah kan. Nah kalau ini kan nggak mungkin dia marah. Puluhan lah. Ya puluhan lah ya. Puluhan. Puluhan. Biar aman ya puluhan. Main aman. Nanti kalau ada yang denger bisa dihitung ulang. Iya, dihitung lah. Jadi memang ada yang dia benar-benar koleksi, nggak pernah moto, atau dia cuma beli untuk difoto, bukan untuk dikoleksi. Kalau yang sejauh ini yang termahal, agak berat ya pertanyaannya. Boleh diganti nggak ini? Nggak bisa. Halo Tribuners, kita kembali lagi di acara Obsesif, di mana kita bakal mendatangkan narasumber-narasumber yang inspiratif, dan juga pastinya saat ini Tribuners kita mendatangkan narasumber yang menarik banget nih Tribuners, dan kita bakal ngomongin tentang hobi lagi. Kalau hobi ini sebenarnya kita nggak akan kebanyakan ya, maksudnya kebanyakan banget topik-topik tentang hobi, namun kali ini jauh lebih menarik, di mana hobi ini bisa menjadi salah satu hal yang sangat bermanfaat Tribuners. Di sini kita sudah ketemu dan kedatangan tamu namanya Kak Hans. Halo Kak Hans. Halo, dan dia adalah toys. Kita akan ngomongin tentang toys fotografi loh Tribuners. Jadi pantengin terus ya. Gimana kabarnya hari ini Kak Hans? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi cukup hujan juga sih di sini. Ya, Jadi gimana? lumayan. Aman? Aman alhamdulillah. Iya, aman. Lihat darinya juga aman sih sebenarnya. Aman. Iya, oke. Kita langsung mungkin masuk aja kali ya. Kak Hans ini kan toys fotografi ya? Toys fotografi. Itu mungkin bisa jelasin dulu apa sih itu toys fotografi? Toys fotografi ya dari kata-kata sendiri udah tergambarkan ya, maksudnya toys ini mainan, fotografi ya fotografi, jadi fotografi yang objeknya itu ya mainan. Oke. Apa yang membuat Kak Hans sebenarnya tertarik untuk masuk ke toys fotografi sebelumnya? Tertarik untuk terjun awalnya tuh cuma pengen ngisi feed Instagram pada waktu itu. Kan bingung tuh, dulu-dulu kan yang difoto bangunan, langit, landscape. Jadi kayak pengen yang beda gitu untuk narik banyak minat orang lain untuk mantengin Instagram gitu kan. Akhirnya ketemu sama akun seseorang di Jakarta, waktu itu belum kenal sih, sekarang udah kenal, Agam Dadam. Jadi dia tuh ada moto mainan Toy Story, itu Woody sama Buzz Lightyear di Borobudur. Jadi aku tertarik kan, kok lucu nih. Jadi mainan bisa jadi objek foto. Dan mulai dari situlah, mulai cari info, di mana belinya, gimana angle-angle yang bagus nih buat difoto gitu sih. Jadi itu untuk ngisi feed Instagram. Tapi berarti sebelumnya Kak Hans ini sudah ngoleksi mainan juga atau sudah suka jadi kolektor mainan juga sebelumnya? Sebelumnya nggak terlalu banyak sih ya, main-mainan yang disuka aja. Jadi dulu itu ya paling kayak ada salah satu restoran cepat saji yang mengeluarkan mainan gitu kan, itu aku koleksi kalau aku suka karakternya gitu-gitu aja sih. Cuma belum terlalu yang brand-brand yang mainan yang bener-bener besar gitu. Dulu dimulai dari situ berarti di awal? Dimulai dari situ. Jadi dulu emang awal-awal foto itu karena belum nemu penjual mainan yang aku pengen, jadi ya itu mainan-mainan yang dari restoran cepat saji itu aku foto. Wah, lucu. Udah berapa lama kakak menekuni dunia toys fotografi ini? Wah, menekuni. Wah, menekuni. Kalau untuk foto mainannya udah dari 2012. Oh, 2012. Oke, terus akhirnya sampai sekarang masih menekuni dunia sampai toys. Sekarang terjebak. Terjebak atau? Lebih terjebak sih, karena mau berhenti juga kok maksudnya masih banyak mainan-mainan baru yang bisa kita explore gitu-gitu sih. Iya, itu artinya terjebak. Terjebak. Nggak bisa berhenti jadi berhenti, akhirnya. bener. Candu Berhenti, dong candu, jadinya. Iya. Jadi candu. Terus kalau proses dalam membuat sebuah karya toys fotografi itu seperti apa? Kayak semacam mungkin ada langkah-langkah untuk nggak langsung main foto gitu doang. Pastinya mikirkan konsep, cerita apa yang mau diceritakan lewat foto itu kan. Ya, benar. Jadi biasanya yang jadi inspirasi itu ya film sesuai karakternya, misalnya karakter Ultraman nih atau Shinchan kan bisa ngelihat film-film Ultraman atau animenya Shinchan gitu kan, itu bisa jadi
inspirasi cerita apa yang mau kita bawa di foto. Jadi tinggal gimana nanti settingan, mau outdoor atau indoor, mungkin pakai diorama. Nanti tinggal angle-nya lagi dicari gitu sih. Lebih banyak explore ini aja, ceritanya dari si karakter untuk dapat ide buat dituangin ke foto. Kan kita ngomongin tentang konsep nih, dan di depannya Ami ini kan, di depannya Kak Hans dan Kak Ami ini ada kayak semacam settingan ya. Kalau settingan kayak gini, Iya. mungkin bisa dijelasin dari Kak Hans sendiri, ini apa sih yang kayak settingan ini latar belakang ini? Kalau ini kita nyebutnya diorama. Oke, diorama. Jadi untuk latar background aja sih foto. Jadi biar di foto itu kelihatan seperti real. Oh, Misalnya kita mau gambarkan cerita seperti di film ya, kita butuh misalnya ini kayak diorama ini kan dia bentuknya kayak sisi bangunan gitu. Jadi kayak bisa kita bercerita dia lagi berkelahi atau lagi berjalan di sekitaran bangunan situ gitu. Jadi lebih membuat si karakter yang kita foto ini, objek yang kita foto jadi lebih hidup. oh, jadi ada bertema juga ya jadi akhirnya. Betul. Jadi kalau karakter-karakter mainan yang kita nggak pakai diorama, misalnya kita foto di tempat biasa aja gitu di lantai, itu kan backgroundnya di kayak kurang ini kan, kurang bikin nyata ceritanya gitu. Jadi makanya butuh diorama untuk mendukung si foto sendiri. Oke. Seperti itu. Oh, jadi itu yang disebut dioramanya. Ini terbuat dari apa sih Kak? Apa kayu, gabus atau gimana? Styrofoam. Styrofoam. Dan ini buat sendiri atau Enggak. Jadi memang ada khusus penjual yang bikin, nanti dia bikin sesuai, ada beberapa ragam bentuk gitu kan, nanti dia jual gitu. Oh, dijual. Dijual. Dan bisa pesan atau biasanya udah jadi? Bisa custom, ada yang jadi juga. Oh, bisa pesan sesuai dengan tema yang kita inginkan juga. Betul. Tapi kalau dari Kak Hans sendiri pernah nggak bikin diorama sendiri? Belum kepikiran karena sulit dan butuh waktu yang lama sih. Karena kalau bikin yang biasa-biasa aja mungkin nggak terlalu detail ya. Cuma ini kan, kalau aku sih pengennya yang detail banget sih. Jadi ya yang ada aja lah. Udah ada yang buat, udah ada yang jual, ya beli aja. Kalau diorama sendiri biasanya range price untuk satu diorama, mungkin contohnya yang seperti ini nih, itu biasa dibanderol harga berapa sih? Range price. Kalian ngomongin range price. Ini baru dioramanya loh, Kak. Baru diorama, betul. Baru dioramanya. Kalau ini aku beli 2018. Mungkin sekitar 300-an, 300 sampai 400. Untuk satu set seperti Satu ini. set ini, jadi cuma dapat 3 piece lantai sama dua sisi dinding. Umumnya sih emang gitu sih, umum diorama. Tapi makin kesini makin banyak variasi bentuk gitu. Makin banyak variasi. Berarti bisa dong ada yang lebih besar dioramanya dari ini? Ada. Wah. Jadi karena mainannya sendiri banyak skalanya kan. Jadi kalau yang punya saya kebanyakan yang Nendoroid tuh kan kecil banget tuh. Sebenarnya ini dioramanya diperuntukkan untuk figur mainan yang ukurannya 1/12. Oh, Cuman untuk Nendoroid aku rasa masih masuk karena nggak banyak pembuat diorama yang bikinkan khusus untuk Nendoroid gitu. Jadi mengakalinya dengan diorama 1/12 ternyata masuk juga. Ternyata masih masuk ya. Masih masuk kalau skalanya untuk Nendoroid. gitu. Jadi memang banyak diorama yang menyesuaikan sama ukuran si figur. Jadi memang ada yang bahkan sampai kayak Hot Toys itu kan dia besar banget tuh. Benar. Jadi ya menyesuaikan sama si mainannya. Seperti itu. Ya, semakin besar pastinya semakin mahal ya. Betul. Punya dong diorama yang besar. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Nggak ada. Kebetulan nggak ada. Padahal tadi mau spill harga nih. Wah. Iya. Oke, tapi ada nggak diorama favorit kakak yang paling sering dijadikan untuk tempat latar belakang untuk foto? Dua ini sih yang Dua paling ini sering. jadi favorit. Jadi sebenarnya aku cuma punya 3. Satunya itu diorama settingan kamar tidur gitu. Agak kurang bebas untuk apa ya, fotonya. Mencari ceritanya lebih susah, eksplornya nggak banyak. Jadi ya paling gampang 2 ini. Kita bisa scene yang berkelahi atau cuma berjalan itu lebih gampang, lebih simpel untuk settingnya gitu. Oh, settingnya lebih simple. Terus kita balik lagi nih ngomongin tentang toys fotografi kakak. Kakak waktu
benar-benar ngambil foto toys fotografi, ada nggak karya yang menjadi favorit kakak waktu itu? Dan mungkin takes too long untuk mengkonsepkan itu semua? Banyak sih. Banyak. Banyak. Jadi tapi yang akhir-akhir ini udah jarang. Karena kalau kepikiran konsep tuh biasanya yang bikin lama tuh nyetingnya memang. Jadi harus ada butuh penyangga, misalnya butuh banyak karakter juga. Jadi butuh banyak apa ya, cari angle yang pas gimana untuk ngambil gambarnya. Belum lagi kalau kesenggol jatuhnya. Jadi memang kalau ada sih foto yang bener-bener bikin senang sendiri gitu karena udah berhasil foto. Tapi kalau untuk mengulang konsep yang seperti itu Udah kayak nggak bisa lagi ya? tunggu ada waktu lagi deh kayaknya. Itu moto apa itu? Moto mainan apa? Avengers. Jadi kayak berkelahi, jadi ada yang ceritanya terbang gitu-gitu. Jadi memang butuh editing lagi kan untuk menghilangkan apanya? Penyangganya itu. Oh, berarti kalau mau foto lagi terbang gitu berarti ada penyangganya ya untuk Iya. bikin supaya dia terbang. Aku kira dipegangin dari atas. Pegel dong. Ayo pegel ya. Aku kira ada tali kan misalkan di atas terus dihilangin. Bisa mungkin pakai tali jemuran ya, dibikinkan 2 gini. Cuma lebih repot lagi kayaknya bikinkan lagi. Oh iya, biasanya juga ada yang kayak efek-efek kayak ada pasirnya gitu. Ya, bisa ada yang banyak sih seperti itu yang kayak ledakan, efek ledakan, pasir dan pecah-pecahan batu seperti ini juga. Itu dari apa ya? Aksesoris pendukung. Oh, aksesoris pendukung. Itu gimana biasanya? Gimana pintar-pintarnya Iya, sang pintar-pintar. foto? Kalau kayak gitu-gitu sih perintilan kecil bisa kita bikin sendiri sih. Itu kayak pasir mungkin bisa ngambil di sekitar rumah atau di pantai Iya, gitu kan. dilemparin gitu aja. Ya, itu lebih gampang untuk bikin ininya. Kalau ngomongin tentang konsep dari toys fotografi ini berarti bisa dong ya, misalkan toys fotografi ini misalkan membuat sebuah cerita dari foto-foto yang diciptakan gitu. Iya, bisa. Iya, bisa. Bisa. Kalau aku sih karena kebanyakan koleksinya karakter-karakter dari film Marvel, jadi ya memang bener-bener apa ya, ngambil ide dari film. Jadi ada film Marvel tentang Iron Man atau tentang Spider-Man ya kayak apa ya, dibuat ulang tapi versi mainannya gitu. Jadi apa yang muncul di film kita coba buat ulang. Kadang aku bikinin cerita kayak diparodiin gitu, dibikin lucu-lucu gitu juga bisa sih. Kadang lebih menarik orang untuk apa, banyak komentar gitu. Berarti ada dong wadah untuk mungkin ya kayak semacam toys fotografi ini memiliki wadah untuk kayak semacam menceritakan sebuah cerita dari sebuah foto dari toys fotografi. Oh, udah gimana tuh? Wadah kayak semacam ada kayak komunitasnya toys fotografi gitu. Ada. Khusus untuk fotografi dari toys doang. Ada kalau untuk ini kaos yang saya pakai, saya tergabung di ini Toys Graphy ID. Jadi emang itu wadah untuk toys fotografer se-Indonesia. Jadi emang ada grupnya untuk sharing, nanya-nanya settingnya gimana bagusnya, terus foto yang kita ambil ini udah baik atau belum, butuh masukan apa enggak, itu memang di situ sharingnya. Oh, sharing di situ. Jadi tempat untuk sharing di situ juga. Betul. Kalau dari toys fotografi sendiri ada nggak apa kayak semacam kayak lombanya gitu mungkin? Lomba lumayan sering sih. Biasanya kalau event-event, jadi kayak langsung, jadi kita menyediakan apa namanya, set seperti ini kan, nanti peserta boleh foto, dia juga boleh ngubah menurut settingannya dia sendiri untuk menghasilkan foto yang berbeda tuh biasanya ada kayak gitu-gitu. Bisa. Orang umum biasanya itu yang Bebas biasanya, boleh umum, boleh member dari komunitas itu, bisa gitu sih diadakannya. wah keren ya. Terus ngomongin soal toys fotografi nih, pernah nggak sih sebuah, misalkan kita mengambil sebuah foto, terus dijadikan dalam bentuk video, mungkin kayak semacam gambar yang bergerak gitu nah? Iya, makin kesini makin banyak toys fotografi yang main ke situ. Cuman kalau aku sendiri karena nggak paham video, jadi ya masih bertahan di foto aja sih. Masih Karena lebih, kalau video tuh bikinnya lebih panjang tentunya. Jadi ada yang kayak pakai stop motion apa segala macam, lebih panjang untuk proses pengambilan gambar dan editingnya pasti lebih
rumit. Mm-mm. Iya, pernah soalnya ngeliat yang kayak stop motion Iya, gitu, stop motion itu kayak kan keren banget. itu kan pasti ada ratusan atau ribuan Iya, foto yang foto diambil kan. per Jadi sekian detik iya, itu harus difoto. kalau ngelihatnya sih bagus banget sih. Jadi Iya, kayak keren. beneran kayak animasi kan. Jadi Tapi sudah ada hal-hal kayak gitu tuh sudah pernah ada yang buat. udah pernah dan udah makin kesini udah banyak karena dari platformnya sendiri udah mendukung untuk video kan. Jadi banyak udah main ke video sekarang. Oh, jadi makin berkembang ya, Makin berkembang nggak cuma di foto aja. Iya, nggak cuma di foto aja. Cuman kalau untuk Kak Han sendiri masih menggeluti dunia Masih foto dulu aja gitu. Ya masih setia di foto aja lah. Setia dulu Setia di di foto. foto. Ada nggak sih mainan favorit dari Kak Hans yang favorit banget untuk difoto? Pokoknya itu tuh terus yang difoto jadi kayak jadi ciri khas kakak tersendiri gitu. Spider-Man karena Spider-Man. dari dulu waktu pertama kali keluar film Spider-Man yang Tobey Maguire tuh udah langsung suka. Jadi kayak membekas aja gitu tokoh Spider-Man di akunnya sendiri. Jadi waktu pertama kali 2012 itu beli mainan itu Spider-Man yang pertama kali dibeli. Spider-Man Iya. pertama kali dibeli. Itu tapi bukan yang kecil-kecil gini, dia ukurannya 1/12. Jadi pertama kali itu. Jadi nggak tahu ya kayak berkesan aja toko Spider-Man buatku. Jadi sampai sekarang pun yang paling banyak ngisi feed Instagram ya si Spider-Man ini. Oh, jadi ciri khas tersendiri juga di feed Instagram kakak ya Iya. Spider-Man. Kenapa itu mulu ya nggak tahu, suka aja gitu. Suka aja. Kan sudah nyatu di hati. Udah nyatu. Udah nyatu di hati. Mainannya. Ya. Oke, ada pengalaman seru nggak selama kakak menekuni bidang toys fotografi ini? Mungkin kayak ya pernah gambar kakak atau foto kakak menang di sebuah kompetisi gitu mungkin. Kalau untuk menang lomba masih jarang ikut sih. Cuman beberapa kali dari komunitas Toys Graffiti ID kan sering bikin kayak event pameran di Jakarta sana. Sering diminta untuk ikut andil pameran foto gitu sih. Tapi ya karena lokasinya di sini nggak bisa ke sana, jadi paling cuma ngeliat dari foto aja. Tapi itu cukup menyenangkan sih, paling nggak udah bisa nyampe sana gitu foto yang aku buat. Selain itu juga palingan apa ya, paling pas foto banyak orang foto di tempat umum gitu kan, di publik, banyak yang ngeliat, jadi pada nanya-nanya itu apa, ngapain gitu sih. Itu seru sih, jadi kadang jadi apa ya, ada obrolan gitu sama orang asing. Jadi kita bisa menjelaskan juga, oh ini Pak, Bu, ini foto mainan. Jadi untuk gimana nyetingnya biar mainan ini kelihatan hidup di foto gitu-gitu sih. Biasanya kebanyakan yang kepo anak-anak. Iya, biasanya yang kepo anak-anak tuh. Jadi ya bukannya kita mau jelasin, ini malah takut kalau lihat anak-anak gitu. Jadi takut Iya, takut dia ikut mainan, diambil. Agak serem sih. Agak serem, takut dirusak juga. Iya, itu. Soalnya mau gimana, mau nolak juga nggak? Ada bapaknya serem. Bapaknya serem. Waduh, bahaya juga. Gitu. Oh, tapi berarti kakak senang dong ya kayak semacam membuat konsep dalam sebuah foto, berimajinasi untuk mencari sebuah cerita dalam foto gitu. Biasanya lebih fresh itu kalau habis nonton film. Itu fresh banget tuh. Jadi langsung kepikiran, kayaknya kalau scene yang ini di remake jadi fotografi mainan, kayak bisa deh. Jadi kayak bayangin sendiri, udah di otak tuh udah mikir, ini kayak gini, settingannya kayak gini, diorama pakai ini. Jadi tinggal eksekusi aja. Itu yang susah biasa eksekusinya sih. Kadang nggak sesuai sama yang dipikirin. Oh ternyata ribet ya. Kadang ya pas langsung, kalau ribet langsung ganti konsep. Tapi nggak melenceng dari konsep awal. Cuma dirubah sedikit gimana caranya untuk memungkinkan kita si figur ini berpose seperti di film. Seperti di film. Gitu. Jadi kadang nyiasatinnya itu sih. Karena kalau untuk Nendoroid sendiri, artikulasinya nggak sebanyak yang 1/12 atau yang lebih besar lainnya. Jadi dia kayak terbatas artikulasi. Jadi kayak kita yang suka moto mainan Nendoroid ya harus punya siasat sendiri untuk gimana nyeting si figur ini, si mainan ini agar kelihatan real, hidup gitu. Lebih masuk ke cerita gitu sih. Benar. Tapi itu membawa kesenangan sendiri pastinya. Seneng banget. Senangnya di situ sih, kayak
banyak yang bilang, loh kok bisa kayak gitu gitu, Iya, settingannya kok bisa gitu. Iya, jadi bisa ngasih tau orang lain tuh seneng sih. Ini diginiin tangannya atau kakinya diginiin, ini pakai gini, ditempel aja gini-gini tuh lebih seru jadinya gitu. Sekalian sharing juga ke Iya, teman-teman. bener. Kalau menurut kakak sendiri di Balikpapan ini peluang toys fotografi itu besar atau enggak? Peluang untuk apa nih? Peluang mungkin bisa dinaikkan ke perlombaan yang lebih besar mungkin seperti itu, enggak cuma dalam ranah komunitas doang atau hype-nya dari toys fotografi sendiri lah. Sebenarnya kalau untuk peminatnya di Balikpapan udah banyak sih. Cuman kalau untuk dilombakan ya emang belum serame itu. Jadi masih banyak orang yang belum paham gitu. Untuk ternyata mainan tuh bisa jadi objek foto juga kan. Gitu. Bahkan kalau di Jakarta sendiri sebenarnya udah rame event-event seperti itu untuk kontes foto mainan, pamerannya sendiri, bahkan untuk lomba customnya pun ada gitu. Jadi emang untuk Balikpapan sendiri masih belum banyak orang yang tahu. Mungkin kalau lebih sering ada event, mungkin makin banyak yang bisa tertarik sih untuk ikutan. Oke, wah. Terus bisa seperti yang Ami bilang kan kayak kakak memikirkan soal konsep dan lain-lainnya dari sebuah foto. Cuman selama kakak menekuni dunia toys fotografi ini pernah nggak sih gara-gara hobi ini jadi mengubah hidupku gitu? Mungkin kakak ada cerita yang seperti itu. Kalau mengubah hidup nggak ada sih, tapi lebih ke ini aja. Memang dari dulu suka foto, jadi kayak nemuin apa ya, kayak tersalurkan aja sih. Jadi kalau moto landscape ya udah banyak yang foto landscape, moto bangunan, moto model mungkin kayak udah biasa. Tapi kalau untuk moto mainan kan lebih kelihatan unik aja gitu, karena nggak banyak. Terus kita bisa ngatur sesuai mau kita sendiri nih. Kalau kita moto model kan kita atur, nanti modelnya bisa marah kan. Nah kalau ini kan nggak mungkin dia marah. Jadi kayak lebih enak aja sih. Jadi lebih mudah juga ya? Lebih mudah bener. Soalnya nggak marah. Nggak bisa marah. Mau kita gimanain juga nggak bakal ngomel dia. Kalau ngomel lah takut dong kabur nanti. Jadi bisa membuat ada kepuasan tersendiri, jadi senang motonya. Bener. Apalagi kalau hasilnya sesuai dengan apa yang dikonsepkan. Itu. Jadi kalau hasilnya seperti yang aku pikirin sendiri, jadi kayak bisa ternyata kok gitu. Ya senang sendiri, puas. Gitu sih. Iya. Nanti tinggal mikirin gimana bersihkannya lagi Nah nanti. itu kadang beresinnya yang bikin males. Lebih sering gitu sih. Jadi kayak udah kelar nih, tinggal dulu nanti aja diberesinnya. Kan nanti foto lagi gitu. Iya, nanti kan foto lagi. Tapi di situ Di terus situ berhari-hari. terus nggak berubah, nggak bergerak dia. Terus ngomel ya kan yang di rumah. Nah yang di rumah sih ngomel, ini kok nggak diberesin. Waduh jadi curhat. Oke. Sekarang kita sudah sedikit nge-spill tentang toys fotografi. Sekarang kita ngomongin yang lebih personal nih, mainannya. Oke, baik. Siap-siap. Kakak ngoleksi mainan itu sejak tahun kapan sih? Itu tadi yang 2012. Jadi mulai fotonya sama mulai ngoleksinya barengan 2012. Cuman kalau dulu itu nggak ngoleksi sih. Jadi kayak aku suka figur ini nih, aku beli. Tapi nanti ada masanya aku udah bosan, kayak udah kehabisan ide buat aku explore lagi tuh bakal aku jual. Jadi emang kalau dulu itu nggak banyak yang di rumah. Jadi paling nggak sampai 10 lah. Jadi kadang untuk perputaran aja. Jual ini untuk beli yang baru. Jadi biar ada terus yang difoto gitu. Nah kalau sekarang karena apa ya, udah berubah. Dulu main yang 1/12, sekarang main yang Nendoroid kayak tertarik aja gitu. Mau jual pun jadi sayang karena selucu itu gitu. Sudah lucu. Karena nggak cuma lucu buat difoto, pas dipajang juga Seneng lucu. Jadi dia seneng. Jadi ya itu nambah-nambah terus sekarang. Iya, nambah-nambah terus. Tahu-tahu sudah banyak aja. Sudah banyak. Nggak sadar. Aduh. Wah, ini bakal masuk ke bagian yang paling sensitif ini. Wow, apa itu? Apa ini? Agak serem ya? Untuk kan kakak bilang kalau ceritanya mainan akhirnya ngoleksi terus.
Koleksi kakak ada berapa sekarang? Ada berapa ya? Nggak pernah ngitung lagi. Ya waduh, ada nih 100-an. Oh, Nggak, kalau khusus Nendoroid nggak nyampe. Cuman kalau digabung sama mainan-mainan lain, puluhan lah. Ya puluhan lah ya. Puluhan. Puluhan. Biar aman ya puluhan. Main aman. Nanti kalau ada yang denger bisa dihitung ulang. Iya, dihitung ulang. Nanti sampai rumah dihitung ulang. Nah itu takutnya seperti itu. Kok Iya. nggak sesuai omongannya gitu. Waduh. Oke, kakak mostly itu ngoleksi apa? Tadi kan ketika kakak bilang Nendoroid. Kalau yang dikoleksi sebenarnya ada satu tokoh aku suka banget, itu Minions. Oh, oke. Sebenarnya kalau yang dikoleksi benar-benar dikoleksi itu, jadi di rumah itu lebih banyak Minionnya daripada figur-figur yang lain. Tapi yang Minionnya emang jarang banget difoto, itu memang untuk dikoleksi doang, jadi untuk dipajang aja. Jadi kalau yang Nendoroid ya memang khusus untuk difoto karena apa ya? Kalau aku sendiri memang ada yang aku beli untuk aku koleksi dan ada yang untuk aku foto sih. Jadi ya ada bedanya antara toys kolektor toys sama toys fotografi mungkin di situ kali ya. Jadi memang ada yang dia benar-benar koleksi, nggak pernah moto, atau dia cuma beli untuk difoto, bukan untuk dikoleksi. Oh, jadi yang nggak keluar dari kotaknya gitu mungkin? Iya, ada juga yang kayak gitu. Kalau Jadi yang emang kayak gitu, yang baru beli ini? itu sebenarnya belum keluar di kotak karena Karena baru datang. waduh. Jadi emang itu belum sempat dibuka aja. Oh, belum sempat dibuka aja. Jadi masih dipikirin nih mau difoto seperti apa ya. Jadi emang nantilah dibukanya. Ya, nanti kita balik lagi ke situ tuh. Oke, sabar. baik. Oke, langsung aja kita nanya. Dari koleksi-koleksi Nendoroid atau semuanya itu, mainan yang paling mahalnya berapa? Waduh, bahaya nih kalau jawab Kalau salah. yang sejauh ini yang termahal, agak berat ya pertanyaannya. Boleh diganti nggak ini? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau untuk Nendoroid nggak, maksudnya kalau mahal masih banyak mainan lain yang lebih mahal sih. Cuman untuk yang aku punya itu masih kisaran 1 jutaan lah. Masih kisaran 1 juta. Masih kisaran 1 juta. Kenapa masih? Karena masih banyak yang lebih mahal. Oh, iya. Gitu. Yang lebih mahalnya ada punya? Enggak Oh, punya. Saya kirain punya. Kalau punya mau ditanya nih. Sekirain Kalau Nendoroid segitu aja sih, sekitar segitu aja. Jadi emang karena mainannya kecil, jadi untuk kisaran harga segitu dia udah lumayan cukup mahal sih terbilangnya. Nendoroid yang kayak seperti itu ya. Kalau itu harganya berapa? Wah, Wah, itu belum ngomong soalnya. waduh, belum. Nanti bisa diedit kan? Nggak bisa ini. Kalau untuk ini, itu kemarin sekitar sama ongkir 1 lebih lah. Wah, berarti itu dong yang paling mahal. Ada lagi sebenarnya, cuman aku lupa yang mana, kayak nggak bawa deh. Tapi kebanyakan yang mahal itu yang seri-seri dari Marvel. Oh, Toko-toko yang Avenger tuh dia emang lebih mahal, nggak tahu karena memang khusus heroes kan. Kalau yang anime biasanya lebih murah sih, sekitar 500-600. oke. Tadi kan kakak baru spill harga termahal dari mainan. Terus responnya pasangan dari kakak atau istri kakak waktu beli mainan mahal nih terutama seperti apa? Kalau ngomel udah biasa lah. bahkan nggak cuma karena beli mainan pun bisa terjadi omelan kan, jadi ya kayak udah biasa. Sudah biasa. Jadi sudah biasa tahan omelan Iya. atau gimana nih? Jadi sebenarnya omelan kan nggak cuma karena mainan aja kan, karena banyak hal lain juga. Jadi kayak udah biasa aja lah. Biasa aja. Jadi kalau diomelin biasa aja. Jangan gitu dong jawabnya, nanti kena marah loh habis dari sini. Enggak, sebenarnya lebih kita ini aja sih, kayak apa ya, ngeyakinin aja kalau sebenarnya laki-laki ini kan kayak butuh self reward aja kan. Jadi Oke. kayak aku kerja butuh ini nih, kayak refreshnya apa ya. Jadi kayak karena sukanya foto mainan ya, butuh ada mainan baru nih buat difoto gitu sih. Lebih ke situnya aja. Cuma kadang nggak ngomong. Ngomongnya pas sudah pesan. Ngomongnya pas bukan udah pesan, udah datang malah. Oh, udah datang. Itu apa lagi? Ini yang kayaknya udah dari kapan ya, aku juga lupa tuh pesannya kapan gitu sih biasanya. Udah. Tapi biasanya kalau misalkan ditanya nih kayak semacam
Oh iya sudah datang, ini udah beli lama gini. Itu berapa harganya? Kakak jawab gimana? Kalau untuk Kenapa dijawab langsung? sebenarnya banyak alasan yang bisa dijadikan jawaban, mulai dari lupa, itu udah lunas duluan kemarin, atau juga itu sambil ku cicil jadi nggak inget berapa kemarin, bisa jadi jawaban. Jadi ya pintar-pintar kita nyari alibi aja sih. Waduh. Boleh dong ini berarti nanya tips-tips biar Bisa supaya nanti mungkin langsung ngajak ke rumah kita sharing. tips-tips gimana agak meredam amarah Meredam istri. amarah istri, Ketika bener. membeli mainan. Bisa dijawab sekarang mungkin. Mungkin sebelum mainannya, kan biasanya kalau main mau datang tuh dikirimin resi ya dari penjualnya. Jadi kita udah tahu mungkin estimasi sekitar 3 hari. Mungkin di jeda waktu itu kita treatment istri gimana baiknya agar dia moodnya baik selama hari-hari ke depan. Hari-hari ke depan. Gitu sih. Itu Gitu sekilas. Tribuners ternyata Semoga tipsnya. kalian bisa mempraktekannya di rumah. Bisa dicoba tuh Tribuners, tips dari Kak Hans gimana cara tidak kena amarah istri ketika membeli mainan. Jadi yang paling gampang itu misalnya si istri ada kode, aku pengen beli tas, beliin duluan. Sebelum mainan datang belikan duluan. Istri pengen aku skincareku habis, belikan duluan. Itu paling aman sudah. Biasanya kalau sudah datang langsung kayak, wah, Karena dia nggak mungkin marah karena udah beli skincare duluan. tuh Tribuners bisa diikutin. Tips, coba tahu langsung bekerja ya kan. Siapa tahu bekerja di rumah tangga kalian. Jangan gitu dong, jadi kayak Ya karena kan tergantung istri masing-masing. Iya, tergantung. Handicapnya gimana. istri masing-masing terus murka gitu. Wah. Tapi dari sebelumnya sudah anu dong ya, sudah saling tahu hobi dari masing-masing gitu. Karena tes fotografi aku jalaninnya udah dari sebelum nikah malah. Udah lama. Mm-mm. Jadi sebelum menikah sudah Sebelum satu atap tuh udah koleksi duluan, udah foto duluan, jadi ya dia udah paham sih harusnya. harusnya. Kenapa jadi harusnya? Waduh, kami nggak tanggung jawab lah ya kalau habis kayak gini. Nanti bisa disamarkan aja suaranya nggak sih? Langsung disamarkan suaranya, tapi mukanya enggak. Nah, lebih menjebak kayaknya nih. Mencoba kayaknya. Ya sih seperti itu sih. Jadi kayak karena udah lama ininya koleksinya ya itu. Ya tuh. Mukanya tegang banget Nan. Tegang Iya kan banget jadi nih. kok jadi panas ya? Jadi panas nih dia ya. Jadi berkeringat. Aduh, oke. Pernah nggak sih tapi ada momen di mana kakak sama istri mungkin ngelakukan toys fotografi bareng gitu-gitu? Kalau itu sering sih, maksudnya kalau lagi pengen foto outdoor bisa aku ajak untuk pergi ke pantai ya sekalian refreshing gitu. Jadi ya tujuannya sebenarnya kalau aku pribadi ya buat foto aja, cuma ya sekalian jalan-jalan lah gitu. Iya, sekalian nge-treatment istri biar nggak marah juga ya. Betul, tapi kadang di pantai juga aku tinggal, aku moto sendiri. Waduh, kenapa begitu? Ya kan maksudnya tujuannya kan itu dulu kan, kelar foto baru kita ya udah main di pantai, main pasir gitu. Kayaknya ada yang dalam bahaya nih sebentar. Sudah tahu nih Enggak, triknya. sebenarnya istri baik, Ya, istri kayak Rehan. kayak Rehan. Istri baik kok kayak Rehan. Istri baik kayak Rehan. Bentar lagi PO ya. Bentar lagi PO, nanti ada lagi kok yang dipengen. Oh iya. Oh iya, ngomong-ngomongin yang ada yang dipengen, ada dong rencana mau beli apa lagi nih selanjutnya? Langsung ku spill biar enggak lain nanti. Kalau aku sebenarnya nggak punya rencana sih, cuman kadang kalau penjualnya, biasanya kan penjual suka gitu kan, berteman di WA, broadcast dia open PO apa segala macam. Oh ini bagus nih, oke PO gitu. Nggak ada rencana, Nggak ada rencana. kayak spontan aja. Hui. Spontan aja. Jadi memang pas si penjualnya open open pre-order ya, karena harga pre-order jauh lebih murah. Itu sih bisa alibi juga sih. Harga pre-order lebih murah, jadi daripada nanti beli ready stock ya mending ikut PO gitu, karena perbandingan harganya biasanya lumayan, bisa sampai 300-400 lah. Iya, lagian juga dari PO kan bisa mempersiapkan istri dulu sebelum datang mainannya. bener. Daripada itu kan langsung cepat ya kan. Betul, jadi kayak bisa mikirin dulu ini harusnya
disimpan di mana ya? Disimpan di mana ya? Dititip di mana dulu Titip ya? di mana dulu ya? Udah sih kalau aku nggak pernah nitipin sih. Wah, luar biasa. Harus berani. Harus Karena mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan tuh laki banget. Wah, laki banget ya. Waduh, bahaya nih. Sudah mulai rada panas nih. Iya nih berkeringat nih. Keringet. Amit sama Panda Yasin lagi. Kan dengar-dengar nih bakal ada collab nih antara Shinchan dan Tai Lalat, itu bakal dibeli juga nggak? Untungnya nggak ada figur sih yang dia keluarkan. Oh, kalau ada figur langsung beli. Cuman dia ngeluarkan tumbler dan kaos yang kayak bagus tuh. Tumbler dan kaos kan kayaknya bagus tuh. Niatnya bakal ada beli nih. Iya, sepertinya. Sepertinya, tapi ngeliriknya rada beda ya. Karena kalau barang-barang kolaborasi seperti itu apa ya, lebih ke invest sih. Karena kalau dijaga dengan baik, ada harga jual yang bisa makin hari makin tinggi gitu sih. Kayak ini yang figurnya Tahi Lalat, Oh ya? itu agak menyesal juga kenapa beli cuma satu. Karena waktu itu ditawarin sama teman yang jual, kenapa nggak beli langsung 4? Kan waktu itu kan baru keluar yang 4 seri kan. Agak lumayan juga kalau beli langsung 4. Jadi rencana waktu itu beli satu dulu, nanti nextnya lagi beli satu. Ternyata udah langsung sold out kan. Jadi waktu dapat murah sekitar 250, tapi sekarang udah lebih dari satu, bahkan ada yang hampir 2 juta udah jualnya. Wah. Untuk satu figur. Wah, berarti kalau dalam beli mainan juga bisa ibaratnya kayak kita menginvestasikan juga dong. Ya? Benar. Ada beberapa bisa masuk ke investasi sih, karena ada harganya yang bisa naik gitu. Bisa ada harga jual yang lebih tinggi dari harga kita beli. Gitu. Kalau Kak Han sendiri melakukan hal itu dalam konsep koleksi mainan? Kalau dulu sih bisa sih yang kayak gitu. Maksudnya ada beberapa mainan yang karena diproduksi nggak banyak, jadi di pasarnya langka kan. Tapi peminatnya tinggi, jadi ininya makin tinggi harga jualnya. Itu sih biasa tunggu harga naik, baru jual lagi untuk beli main yang lain gitu. Bisa kayak gitu sih. Kalau sekarang kebanyakan si pabriknya sendiri itu apa ya, istilahnya tuh reissue, jadi kayak dirilis ulang gitu. Jadi ya kalau untuk sekarang untuk diinvestasi agak susah karena si pembuatnya terus ngerilis ulang, jadi harga di pasarannya juga ya biasa-biasa aja, nggak ada kenaikannya. Nggak ada kenaikannya gitu. Iya, sama kayak kalau ceritanya dalam mainan gitu kan, kita beli terus habis itu tiba-tiba ada filmnya, mungkin kayak Avengers kemarin. Itu harga-harga dari figursnya Avengers itu bakal naik drastis. Pasti biasa kayak gitu sih. Iya, kayak yang waktu apa? Spider-Man itu. Spider-Man, Venom kemarin gitu kan. Venom kemarin. Jadi emang bisa untuk jadi banyak yang nyari kan, karena muncul lagi filmnya gitu. Itu bisa juga sih jadi pengaruh untuk kenaikan harga dari figurnya sendiri. Gitu. Nah, untuk istrinya Kak Hans bisa menjual mainannya waktu hype-nya naik. Oh tuh arahnya ke situ, agak serem ya. Iya, agak serem ya. Langsung terjebak dia. Waduh. Takutnya berkurang tuh yang di rumah. Iya, nanti langsung berkurang di rumah. Siap-siap aja ya Kak ya. Nanti nggak bolehin buat nonton kok dia. Nggak dibolehin banget. Oke. Aduh, habis ini berkelahi bersalah nanti Ami. Enggak, nanti aku tidur di sini ada ruangannya. Ada. Silakan tidur di sini juga nggak apa-apa. Mainannya diangkut sini juga nggak apa-apa. Boleh. Aduh, oke. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih dari Ami nih. Ya, harapannya Kakak ke depannya untuk toys fotografi Kakak mungkin biar bisa berkembang gitu atau apa. Dan untuk koleksi mainan Kakak. Kalau untuk harapannya nggak berharap banyak sih, karena apa ya, ini kan hobi pribadi sih, lebih ke personal. Jadi kayak mungkin lebih banyak wadahnya aja sih, lebih banyak wadah, lebih banyak event. Mungkin kayak apa ya, maksudnya kayak lebih ke ini sih, kayak permainan dari penjual kadang menimbun di apa si figurnya sendiri, jadi memicu untuk kelangkaan di pasar tuh jadi masalah juga buat kita yang kolektor gitu kan. Mau beli tapi ternyata barangnya nggak ada, jadi kayak lebih ke keresahan sendiri. Misalnya kayak
itu tadi banyakin wadah, banyakin event, kolektor apa yang penjual jangan banyak nimbun, itu sih harapannya. Jadi biar kita yang mau berkarya dengan toys, dengan mainan tuh jadi mudah. Dan sebenarnya kalau misalnya mainan-mainan yang mahal itu makin mahal, banyak relatif pilihan lain mainan yang lebih murah untuk kita foto. Jadi kayak nggak harus Nendoroid, nggak harus mainan-mainan mahal yang bisa difoto, karena banyak mainan lain yang penting mainan lah itu bisa difoto gitu. Jadi bisa lebih berkreasi juga Yang ya. penting gimana si fotografernya lagi bikin cerita yang bisa menggambarkan si figurnya, si mainannya lebih hidup gitu, nggak harus yang mahal. Iya. Dan lebih mudah juga untuk mendapatkan mainan-mainan yang lain kan, jadi Iya, nggak susah. bener. Iya. Dan itu bakal jadi masalahnya kakak dengan istri kakak nanti ke depannya. Semoga tidak. Oke, terima kasih banyak Ya, Kak Han thank you, sudah Kak. mau bersedia hadir di sini sharing-sharing Thank tentang you. diorama, toys fotografi, dan ngasih juga tips-tips menarik biar supaya istri aman ketika beli mainan. Kalau mau tahu lebih lanjut mungkin langsung ke Kak Hansnya aja, langsung datangin rumahnya. Boleh, atau ke Instagram. Ya, kayak Instagramnya. Instagram apa Instagramnya namanya Kak? Nggak ada tulisannya, @hanwija. Han Wijaya. Oke, itu bisa Nggak ngeliat pakai ya, Ya. Hanwija aja. Hanwija aja. Oke, bisa nanti kalau ngelihat koleksi-koleksi atau hasil-hasil foto dari Kak Hans bisa di situ Bisa, ya. Apalagi saling sharing-sharing. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Thank you, Hans. Kak. Terima kasih. Oke, Tribuners, kita sudah mendengar banyak banget masukan dan juga pengalaman-pengalaman unik dan juga menarik ya dari Kak Hans, dan juga tips-tips yang ya oke lah, cukup membantu lah untuk kalian ke depannya. Oke, Tribuners, dari sini kita sudah bisa menangkap banyak hal. Kita ketemu lagi di Obsesif selanjutnya. Bye-bye. Dadah.